Konon ada cerita demikian. Seseorang datang kepada psikolog dengan wajah yang sangat kuyu atau lusuh. Psikolog itu bertanya, "Ada apa?" Orang itu menjawab, "Saya pusing 7 keliling, bahkan 70 kali 7 keliling kadang-kadang. Sebabnya, pasangan saya setiap hari ngomel, bahkan marah-marah. Hal-hal kecil bisa membuatnya naik pitam, apalagi hal-hal besar. Lalu kalau dia sedang ngomel, apa yang Anda buat?" "Saya juga ngomel lah. Kalau suara dia tinggi, saya juga tinggi lah. Saya kok dilawan." Pasangannya tadi tidak persis ya, apakah itu perempuan atau laki-laki. Bahasa Indonesia kan tidak langsung jelas, he or she, seseorang datang kepada psikolog. Kita tidak tahu bapak atau ibu. Maka jangan saling menyalahkan. Jelas bukan suster, bukan pastor juga karena pasangannya ini ya. Psikolog itu memberi nasihat begini, "Oh, gampang kok obatnya." Dan orang itu, bapak atau ibu itu mengatakan, "Apa itu? Apakah murah?" katanya. "Sungguh murah. Setiap kali pasangan Anda ngomel, silahkan ambil segelas air dan berkumur. Berkumur saja, jangan sampai air itu tumpah, tetapi juga jangan sampai tertelan, sampai pasangan Anda diam." Sebulan kemudian orang itu datang lagi ke psikolog itu dengan wajah yang sudah berseri-seri, tidak lagi kuyu, tidak lagi layu. Psikolog itu bertanya, "Anda nampak berbeda hari ini. Ada apa?" "Tidak ada apa-apa kok. Saya hanya mau mengucapkan terima kasih. Setelah pulang dari Anda sebulan yang lalu, sekarang saya merasa sangat segar karena tidur enak, makan enak, dan pasangan saya," laki-laki atau perempuan tidak jelas ya, slip of the tongue tadi bapak itu, "dan pasangan saya tidak lagi pernah ngomel-ngomel. Saya tidak pernah lagi pusing. Karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih." "Oh begitu," kata psikolog itu. Dan orang itu mengatakan, "Tapi ngomong-ngomong, apa rahasianya air dalam mulut sehingga bisa membuat tidur enak, makan enak, dan terutama pasangan saya tidak lagi ngomel-ngomel?" Psikolog itu mengatakan, "Tidak ada rahasianya sebagai obat. Air itu jangan tumpah atau tertelan hanya supaya Anda tetap tutup mulut, tidak balas dendam, tidak membalas nada tinggi dengan nada tinggi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem, ke masa depan. Kita juga harus mengarahkan pandangan kita ke masa depan, bukan ke belakang. Barangkali masa depan kita akan terlihat sulit setelah pandemi, apalagi kita sepertinya melangkah maju dengan tertatih-tatih. Seperti barangkali Yerusalem yang dilihat oleh Yesus. Di sana ada sengsara, ada salib,
Bahkan belum sampai Yerusalem, baru sampai Samaria, baru setengah jalan, Yesus sudah ditolak orang, sudah mengalami masalah. Namun Yesus tidak mundur. Dia mengarahkan pandangannya ke depan, ke Yerusalem. Dengan melihat ke depan, dengan mempunyai visi dan misi, kita tidak akan hidup berpangku tangan. Kita akan mempunyai gairah untuk kreatif, mencari solusi, untuk mengusahakan yang terbaik, untuk bersama dengan semua orang lain membangun kehidupan yang penuh kedamaian bagi semua makhluk ciptaan. Memang kita mempunyai banyak kekurangan dan keterbatasan, tetapi banyak hal positif yang juga kita punyai. Banyak talenta yang bisa kita kembangkan. Barangkali kita tidak perlu terlalu memikirkan jumlah umat kita yang sedikit, kurang dari 1%, saya kira, umat di Keuskupan Agung ini dibandingkan dengan umat yang mayoritas. SDM juga terbatas. Namun bagaimana yang sedikit itu bisa diberdayakan? Barangkali itu yang harus kita cari. Barangkali kita tidak perlu mengeluhkan jarak stasi yang terlalu jauh dari paroki, sehingga pelayanan sakramental tidak maksimal. Tetapi mungkin bagaimana menumbuhkan panggilan di antara anak-anak stasi yang banyak, sehingga kelak jumlah imam kita banyak dan ada yang bisa tinggal di tempat-tempat terpencil. Barangkali kita harus membuang rasa minder sebagai minoritas dalam tanda petik. Sebab kita ini sederajat dan semartabat dengan semua anak bangsa. Jadi dalam berbangsa pun, kita jangan hanya sedakep pasif dan menjadi penonton, melainkan ambil bagian, aktif berpartisipasi. Jangan seperti Ayub yang seolah-olah kita dengar sangat berputus asa. Dia sesungguhnya mengangkat apa yang ada di hati semua bangsa ketika mengalami penderitaan. Tetapi Ayub akan memberikan contoh bagaimana dia beriman sungguh kepada Allah. Dia kendati pun dalam penderitaan besar tidak pernah meninggalkan Allah. Marilah kita seperti Yesus. Kita tidak boleh mengenal putus asa, tidak boleh mengenal takut, tetapi harus berani dan harus penuh semangat. Dalam Injil, Yesus dan para muridnya ditolak oleh orang-orang Samaria. Di manakah di awal gereja orang tidak mendapatkan penolakan? Bukan hanya dahulu, bahkan sampai sekarang. Bukan hanya ketika akan mendirikan gereja, tapi bahkan ketika mengadakan sembayangan di rumah. Ada banyak umat kita dahulu dan juga sekarang ini yang karena mendapatkan penolakan dari lingkungan, lalu lompat pagar dan menjadi bagian dari mereka yang menolak. Namun, bukankah ada banyak cerita heroik dari para cikal bakal gereja lokal yang tetap teguh tanpa goyah, mengimani kekatolikan walaupun mendapat penolakan. Jumlah mereka jauh lebih banyak daripada yang lompat pagar. Ada banyak keluarga yang berantakan, namun jauh lebih banyak keluarga yang setia satu sama lain sampai mati. Orang kudus di dalam gereja Katolik, bahkan di stasi-stasi kita barangkali,
sangat banyak. Mereka telah memilih setia pada Kristus daripada meninggalkan Dia. Bahkan kalau harus kehilangan nyawanya, orang-orang seperti itu saya yakin ada di paroki, di Tanjung Sakti, atau di paroki katedral, di unit pastoral Penarik, maupun di stasi Simpang Rambutan, di Blitang maupun di Jambi, dan di tempat-tempat lain. Yohanes dan Yakobus ingin membalas dendam, membinasakan orang Samaria. Kita tidak perlu marah seperti Yohanes dan Yakobus. Kita tidak pernah boleh membalas dendam atas kejahatan yang kita terima. Hukum gigi ganti gigi itu bukan hukum Kristus, itu hukum perjanjian lama. Hukumnya manusia yang belum beradab. Hukum yang tidak manusiawi. Dendam kesumat hanya akan melahirkan kejahatan yang lebih besar. Kita ini murid Yesus. Marilah tetap seperti Yesus. Tidak kehilangan kendali diri, tidak kehilangan jati diri. Paus Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate mengajak kita untuk mengejar kesalehan, bukan keberdosaan. Tanpa minat akan kesalehan, dunia akan menjadi gelap. Sebab tanpa mengejar kesalehan, yang ada dalam kepala kita hanya akan ada kejahatan, pikiran kotor, permusuhan, yang keluar dalam bentuk caci maki barangkali, tawuran, pencurian, atau bahkan perang pembunuhan. Sementara jika kita mau mengejar kesalehan, dalam pikiran kita hanya akan ada kebaikan, dan yang kita lahirkan juga hanya perbuatan baik, kasih, persaudaraan, toleransi, perdamaian. Yesus tidak marah dan tidak mengutuki mereka yang menolak Dia. Dia mengajak murid-muridnya ke Yerusalem lewat desa lain. Sinode kita berjalan bersama, semakin beriman dan berbuah limpah. Yesus keliling ke semua kota dan desa. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Matius 4:23, 9:35, Markus 6 ayat 6. Yesus itu ungkapan Allah yang penuh kasih, yang kasihnya pada manusia tanpa pamrih dan tanpa pilih kasih. Yesus itu sejak semula sudah bersama dengan Allah yang penuh kasih itu. Dan karena itu, Dia Allah sebab sejak semula sudah bersama dengan Dia, Yohanes 1:1. Ketika Yesus Sang Sabda itu menjadi manusia, seluruh kepenuhan Allah tinggal padanya. Oleh Dialah, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kolose 1:19-20. Yesus bukan hanya tidak berbuat jahat, melainkan Dia berbuat baik. Bukan hanya tidak memusuhi, melainkan mendamaikan. Kita juga seharusnya seperti Yesus, di mana-mana berbuat baik, menjadi juru damai. Garam masyarakat membuat kehidupan berasa, lezat, bukan hambar. Terang dunia membuat hidup ceria, bahagia, dan bukan murung, gelap. Inilah sinode, berjalan bersama semakin beriman dan berbuah limpah, yakni semakin seperti Yesus dan semakin banyak berbuat baik. Mengapa Yesus sampai bisa tidak marah dan bisa mengasihi tanpa pamrih? Karena Yesus memandang kita bukan lagi sebagai hamba, bukan lagi bahkan sebagai sahabat. Bandingkan Yohanes 15 ayat 15. Melainkan sebagai saudara dan saudarinya. Sikap Yesus itu
dia katekesikan secara bertahap agar kita sungguh-sungguh mengerti dan tidak syok. Kata-katanya di malam perjamuan terakhir, "Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, melainkan sahabat." Murid sebagai hamba adalah budaya Yahudi pada masa itu. Yesus tidak serta mengubahnya. Setelah berjalan selama 3 tahun, Yesus baru kemudian mengubah predikat kemuridan itu sebagai sahabat dan bukan sebagai hamba. Sahabat itu artinya setara, semartabat, sederajat dengan Yesus Sang Guru. Hal yang tidak dimiliki oleh para guru dan para murid pada masa Yesus. Predikat sahabat hanya bertahan 3 hari. Setelah bangkit dari kubur, Yesus memberi predikat para muridnya sebagai saudara dan saudarinya. Para muridnya dan bukan hanya para rasul. Kata-katanya kepada Maria di depan kubur sangat jelas. "Jangan memegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Yohanes 20:17. Melainkan pergilah, katakanlah kepada saudara-saudaraku untuk pergi ke Galilea. Matius 28 ayat 10. Yesus adalah anak Allah. Allah adalah Bapanya. Tetapi Allah juga Bapanya perempuan itu yang dijumpainya di depan kubur. Berarti perempuan itu diperlakukan oleh Yesus sebagai saudarinya. Para murid yang lain disebut dengan jelas sebagai saudara-saudaraku. Ini bukan sikap plin-plan Yesus. Hamba, sahabat, saudara, dan saudari. Melainkan katekese bertahap. Sikap itu sesungguhnya sudah dimiliki oleh Yesus sejak awal penampilannya. Hanya baru kemudian pelan-pelan diajarkannya. Siapa ibuku? Siapa saudara-saudariku? Ialah yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku, dialah ibuku. Sudah dimiliki oleh Yesus sejak awal penampilannya. Semua manusia adalah saudara dan saudarinya. Apa artinya saudara atau saudari? Ialah bagian hidup yang tak terpisahkan dari dirinya. Sahabat sedekat apapun dia di luar dirinya. Tetapi saudara dan saudari ada ikatan yang tak mungkin dipisahkan. Katakanlah ada ikatan darah yang tak bisa dihapuskan dalam kata saudara dan saudari. Kita sedarah sedaging dengan Yesus diungkapkan dengan jelas secara mendalam dalam perjamuan malam terakhir dalam Ekaristi itu. Inilah tubuhku, inilah darahku, makanlah dan minumlah. Kristus manjing, merasuk, meresap, mengalir dalam sumsum tulang belulang, dalam saraf-saraf kita. Kristus hidup di dalam diri kita. Dia ingin menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jiwa raga kita. Maka kita juga hendaknya memperlakukan dia bagian yang tak terpisahkan dari jiwa raga kita, dari diri pribadinya, maupun semangat hidup dan ajaran-ajarannya. Lebih jauh karena maut tidak menguasainya, melainkan Yesus bangkit dan hidup.
maka keselamatan kita menjadi pasti, terjamin dengan garansi 100%. Apalagi yang kita khawatirkan ketika kita mengikuti Yesus. Bukankah Dia jalan, kebenaran, dan hidup? Yohanes 14 ayat 6. Mengikuti Dia, kita berada di jalan yang pasti. Kita tidak akan kesasar, kita akan sampai pada tujuan perjalanan kehidupan kita. Karena Dia adalah kebenaran, maka mengikuti Dia, kita tidak salah. Karena Dia hidup, maka mengikuti Dia, kita tidak akan mati sia-sia. Akan hidup seperti Dia. Hidup dengan kehidupan yang tidak lagi dibatasi oleh penyakit, oleh kelemahan fisik apapun. Kita akan hidup kekal bersama Dia di dalam Allah, Bapanya yang adalah juga Bapa kita. Maka mari kita juga memperlakukan orang lain siapapun sebagai saudara dan saudari kita, bagian tak terpisahkan dari diri kita. Mari kita sehati seperasaan, senasib sepenanggungan, dan berjalan bersama dengan gembira, dengan penuh sukacita, seiring sejalan itu, seperti diungkapkan oleh Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes, poin 1. Mari kita menemukan kebaikan-kebaikan dalam diri pribadi kita, dalam diri orang lain, dalam komunitas kita, di stasi, paroki, dan di keuskupan kita ini. Dan mari kita mengembangkannya dengan tujuan untuk kebaikan bersama, agar kita berbuah, berlimpah. Deus Caritas est, Allah adalah kasih. Nasi di tanah mentah tak baik jadi nasi kebuli. Teruslah meretas rasa sektarian dan pilih kasih. Kita anak-anak Allah, kita saudara dan saudari. Alpukat dibelah menjadi dua. Ketupat dan onde-onde dimakan berganti. Umat Allah yang berbahagia, selamat bersinode, Tuhan memberkati.